Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem persamaan linier. Kita mulai dengan motivasi kontekstual. Jika perusahaan A membeli satu laptop X yang kita misalkan dengan X dan dua PC yang kita misalkan dengan Y, maka ia harus membayar $5.000, sedangkan jika membeli 3 laptop dan satu PC, maka ia harus membayar $10.000. Berapakah banyaknya laptop dan PC yang dapat dibeli perusahaan? Inilah yang menjadi motivasi dari sistem persamaan linier. Kita mulai dulu dengan persamaan linier. Ingat kembali bahwa garis lurus pada bidang XY secara aljabar dapat dinyatakan sebagai persamaan A1X ditambah A2Y sama dengan B. Dengan A1, A2, dan B adalah konstanta real, dan A1 dan A2 tidak keduanya 0. Persamaan ini disebut persamaan linier dengan variabel X dan Y. Secara umum, persamaan linier dalam n variabel X1, X2 hingga Xn adalah persamaan yang berbentuk A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai AN Xn itu sama dengan B, dengan A1, A2 hingga AN, dan B adalah konstanta real. Contoh, yang pertama itu kita punya X plus 2Y min Z sama dengan 5. Nah, ini merupakan persamaan linier. Karena X, Y, dan Z ini dinamakan peubah atau variabel. Bilangan di depan peubah atau variabel dinamakan koefisien, yaitu koefisien dari X, Y, dan Z. Ini adalah 1, 2, negatif 1. Kemudian yang nomor 2 ini, X min 2Y per Z sama dengan 0, ini bukan persamaan linier karena bentuknya tidak seperti yang contoh nomor 1, ya. Kemudian yang ketiga juga bukan persamaan linier karena X pangkat setengah itu adalah akar. Syarat linier tadi variabelnya berpangkat 1. Penyelesaian dari persamaan linier A1X1 ditambah A2X2 ditambah dan seterusnya sampai ANXN sama dengan B adalah barisan n bilangan S1, S2 hingga Sn. Sehingga persamaan dipenuhi jika kita substitusikan X1 sama dengan S, X2 sama dengan S2 hingga Xn sama dengan Sn. Himpunan dari semua penyelesaian ini disebut himpunan penyelesaian atau penyelesaian umum. Kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x min 2y sama dengan 1 dan x1 dikurang 4x2 ditambah 7x3 sama dengan 5. Caranya adalah seperti nanti kita cari kemungkinan nilai x dan y, ya. Kemudian kita ke sistem persamaan linier atau biasa kita singkat sebagai SPL. Adalah himpunan berhingga yang terdiri dari satu atau lebih persamaan linier. Bentuk umum SPL itu adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya sampai A1NXN sama dengan B1. Kemudian ada persamaan linier lagi sebanyak M. Nah, ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan linier. Ya. Kemudian barisan bilangan S1, S2 hingga Sn disebut sebagai penyelesaian dari SPL apabila X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, hingga Xn sama dengan Sn adalah penyelesaian dari setiap persamaan linier di dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, kita punya SPL 4x1 dikurang x2 ditambah 3x3 sama dengan negatif 1. 3x1 ditambah x2 ditambah 9x3 itu adalah negatif 4. Nah, ini dia mempunyai penyelesaian x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan negatif 1.
karena nilai-nilai ini memenuhi kedua persamaan. Tetapi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, X3 sama dengan 1 ini bukan merupakan penyelesaian SPL karena hanya memenuhi persamaan yang pertama saja. Nah, dengan catatan tidak semua SPL mempunyai penyelesaian. Kita ke contoh 3, kita punya SPL 2X plus Y sama dengan 4, X plus 2Y sama dengan 4. Ini kita lakukan eliminasi, kita cari nilai X dan Y-nya, nanti kita akan ketemu 4/3 dan 4/3 untuk X dan Y. Nah, kalau kita ketemu solusi yang seperti ini, kita namakan solusi tunggal. Bentuk grafiknya pasti berpotongan. Kemudian, jika kita punya 2 SPL, 2X, kita punya SPL 2X plus Y sama dengan 2, 4X plus 2Y sama dengan 4. Ini mempunyai solusinya sangat banyak karena apa? Dia berimpit, ya, sejajar. Ya. Solusinya banyak dia. Kemudian jika dia tidak berpotongan atau tidak berimpit, nah dia cuma sejajar seperti ini, dia tidak punya solusi, ya. Karena kalau kita eliminasi dia tidak akan ketemu nilai X dan Y-nya. Dari ketiga contoh tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu SPL terkait dengan penyelesaian, di mana penyelesaian tersebut mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama mempunyai penyelesaian tunggal, yang kedua mempunyai penyelesaian tak hingga banyak, yang ketiga tidak mempunyai penyelesaian. SPL yang tidak mempunyai penyelesaian dikatakan inkonsisten, sedangkan SPL yang mempunyai penyelesaian dikatakan konsisten. Ini adalah grafik SPL di mana SPL tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, tak hingga banyak, atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, ini adalah masalah baru muncul. Bagaimana penyelesaian jika SPL-nya menggunakan banyak peubah? Tadi kita menyelesaikan 2 bisa dengan eliminasi 2 variabel. Kalau 3 variabel dengan eliminasi. Lantas bagaimana jika variabelnya sangat banyak? Nah, eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah prosedur yang didasarkan pada gagasan untuk mereduksi matriks menjadi bentuk yang cukup sederhana sehingga sistem persamaan linier tersebut dapat dibacakan dengan memeriksa sistem tersebut. Prosedur di atas pada akhirnya akan menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi. Prosedur eliminasi tersebut, operasi-operasinya yang digunakan disebut operasi baris elementer atau OBE. Nah, tadi kita punya SPL bentuk umumnya seperti ini kan. Nah, dari bentuk ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah matriks koefisien namanya. Isinya A11, ini harusnya A12, dan seterusnya hingga A1N. Bawahnya harusnya A21, ini A22, dan seterusnya A2N. Dan terakhir ini AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN. Gitu, ini namanya matriks koefisien, matriks peubah, dan ini adalah hasilnya. Atau bisa kita tulis AX sama dengan B. Ya, A dinamakan matriks koefisien, X matriks peubah, dan B matriks konstanta. Sebagai contoh kita punya SPL X plus 2Y sama dengan 5000 dan 3X plus Y sama dengan 10.000. Dapat ditulis dalam bentuk perkalian matriks 1, 2, 3, 1. Ini adalah koefisiennya yang di sini, 1, 2, 3, 1. XY adalah variabelnya, 5000 dan 10.000 adalah konstantanya. Nah, nanti kalau sudah bentuk seperti ini, bisa kita selesaikan yang pertama dengan eliminasi Gauss-Jordan tadi, atau dengan bisa kita cari inverse-nya.
Nah, di sini ada strategi menyelesaikan SPL. Ya, mengganti SPL lama menjadi SPL baru yang mempunyai penyelesaian sama tetapi dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu dengan apa? Dengan OBE. 3 operasi yang mempertahankan penyelesaian SPL, yaitu yang pertama, kalau untuk SPL mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol, menukar posisi dua persamaan sembarang, menambah kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Kalau di matriks, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol, menukar posisi dua baris sembarang, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Ketiga operasi ini disebut OBE. SPL atau bentuk matriksnya diolah menjadi bentuk sederhana sehingga tercapai satu elemen tak nol pada suatu baris. Misalkan, kita punya sistem persamaan linear bentuknya 3x3 ya, ini ya, 3 SPL. Ini ke kanan kita ambil ininya ya. Kita ambil koefisien dan ini konstantanya. Langsung kita lihat yang bagian matriksnya saja dulu. Ya. Kita kalikan baris pertama dengan negatif 2. Lalu tambahkan ke baris 2, ya kan? Kita tambahkan ke baris 2, kita peroleh ini. Tujuan utamanya di baris kedua ini kita akan mengenolkan yang ini. Terus yang ini kalikan baris ketiga dengan negatif 3, lalu tambahkan baris ketiga. Ini kita juga nolkan dulu yang ini. Dan nanti pada akhirnya kita juga mengenolkan yang ini. Selanjutnya, nah di sini nanti hasil akhirnya kita akan memperoleh 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita akan mencari yang seperti ini. Prosesnya silakan. Karena setiap proses orang akan berbeda-beda. Dan di sini nanti kita akan peroleh ini X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Diperoleh penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Terdapat kaitan menarik antara bentuk SPL dan representasi matriksnya. Metode ini berikutnya kita sebut dengan metode eliminasi Gauss.